Baik, selamat datang kembali dalam video pembelajaran fisika, masih tentang gelombang bunyi dan kali ini video tentang frekuensi harmonik. Frekuensi harmonik itu bisa kita temukan antara lain di ketika kita memetik gitar, kemudian membunyikan saksofon dan sebagainya. Oke, jadi fokus pada frekuensi harmonik. Nah, kompetensi dasar dan indikator bisa dibaca. Kemudian mari kita coba tengok dulu sebuah video. Ini menggambarkan gelombang yang terjadi pada senar gitar, cuma ini bukan pakai senar gitar ya. Kita coba lihat. Oke. Kita lihat, nah di sini ada gelombang dasar namanya ini ya. Hanya kemudian kalau frekuensinya kita rubah, di sini akan terbentuk nada atas. Nah, ini nada atas kedua. Ya, jadi ini harmonik. Nah, ini nada atas ketiga, disebut dengan harmonik juga. Nada atas keempat. Kita coba lihat lagi, kembali ya. Kita ulang ya. Jadi nada dasar ini, bentuknya seperti ini. Ya, ini nada dasar. Kemudian, kalau kita rubah, ini menjadi, nah ini nada dasar, nada atas satu maksudnya. Nah, ini biasa dikenal sebagai harmonik kedua. Yang pertama tadi harmonik satu, ini harmonik kedua. Tetapi kalau ngomongin nada dasar, nada atas, maka ini disebut nada atas satu. Nada atas duanya seperti apa? Ini dia. Nah, oke, ini nada atas dua atau harmonik keberapa itu? Harmonik 3. Nah, ini nada atas 3. Berarti harmonik 4. Oke, ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, frekuensi harmonik yang kita mau pelajari ini yang kita kelompokkan menjadi yang dihasilkan oleh dawai mirip dengan yang video tadi. Kemudian yang dihasilkan oleh pipa organa. Nah, pipa organa ini ada dua, pipa organa terbuka dan tertutup. Coba kita lihat. Yang dimaksud dengan pipa organa terbuka itu contohnya nih seruling. Tapi ciri-cirinya begini ya. Saya jelaskan sekalian. Jadi bayangkan aja ini seruling tapi tutup-tutupnya lubang kecilnya tutup aja dulu ya. Jadi ini ada pipa gitu yang mana ujung sini dan ujung sini terbuka. Jadi ini kan pasti lubang terbuka dong. Yang di sini juga lubang nih. Ini nih yang di sini nih yang ditunjuk kursor ini. Yang ini buat niup udara, tapi yang terbuka yang maksudnya terbuka itu ini dan ini. Jadi itu namanya pipa organa terbuka. Jadi dua tabung biasa aja paralon gitu, dua-duanya terbuka itu bisa dikategorikan sebagai pipa organa. Kalau ditiupkan udara ke situ, nah itu bisa menghasilkan superposisi yang menghasilkan nada harmonik. Bisa terjadi interferensi yang bisa menghasilkan nada harmonik. Ya, superposisi dan interferensi itu hampir sama. Kalau pipa organa tertutup, perbedaannya, lihat ini peluit nih ya, contohnya peluit ya. Pipanya itu sebenarnya dari sini ya, perhatikan kursor dari sini sampai sini. Nah, ini tertutup nih. Oke, yang ini terbuka, yang ini buat niup nih. Jadi panjangnya cuma segini nih. Nah, yang ini berarti panjangnya dari sini ya, bukan 8 cm ini tapi 8 cm-nya atau panjang itu dari sini sampai sini. Ini tertutup, yang ini terbuka. Ini buat niup aja. Nah, kalau yang peluit ini lebih pendek lagi. Ini terbuka di sini, lalu tabungnya yang mana? Ya, tabungnya cuma yang ini doang nih. Dari sini sampai sini nih. Ini tertutup. Nah, kalau yang ini, ini dipakai untuk eksperimen mencari kecepatan rambat gelombang bunyi di udara. Ini tabung kaca yang diisi dengan air nih, yang merah ini. Kalau ini turun naik, airnya juga ini turun naik, membuat kolom udara di atasnya ini bisa panjangnya berubah-ubah. Nah, kolom udara inilah yang disebut dengan pipa organa tertutup. Kenapa tertutup? Salah satunya tertutup, salah satunya terbuka. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke nada harmonik pada dawai. Oke.
Nah, tadi udah diperlihatkan di dalam video. Jadi kemungkinan pertama terjadi nada harmonik seperti ini, disebut dengan nada dasar atau harmonik 1. Oke, kalau kita gambar bentuknya seperti ini. Ini kan gelombang stasioner ya, masih ingat ya pelajaran sebelumnya. Nah, kalau panjang talinya katakanlah ini saya beri nama L, lalu L itu saya bandingkan dengan bentuk lambda. Nah, bentuk lambda yang seperti ini, itu berapa berapa lambda? Setengah lambda kan? Mudah-mudahan masih ingat ya, setengah lambda. Berarti saya bisa klaim L itu sama dengan setengah lambda. Nah, lalu kecepatan rambat gelombang itu kan V sama dengan lambda kali frekuensi. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, kalau lambdanya ini saya ganti dengan dari sini, ngambil dari sini, lambda sama dengan 2L, masukkan ke sini, jadilah menjadi lambdanya diganti 2L, seperti ini. Jadi F0 ini, frekuensi ini, sama dengan V per 2L. Oke, tapi masih ingat di video sebelumnya, V itu adalah akar dari F per mu. Gitu. Kalau itu diganti, lalu dibagi 2L, maka ketemu rumus seperti ini. Nah, biasanya ini yang dihafal. Tapi saya berharap bahwa kalian paham dari sini. Ini kalau nggak hafal rumusnya nanti, ini gampang kok. Ya, pokoknya ngerti nih gambarnya nih. Ini nada dasar nih, atau harmonik 1. Pasti gambarnya seperti ini. Ya. Baik. Nah, kemudian, ini tadi ya, diulang lagi di sini. Yang kedua, itu kemungkinannya begini nih. Nah, aduh, kenapa pindah sendiri? Kemungkinannya seperti ini. Nah, ini kalau dilihat dari bentuk lambdanya, ya, sampai sini kan setengah lambda. Berarti ini 1 lambda. Maka L sama dengan lambda. Nah, kalau kembali ke frekuensi sama dengan V per lambda, lambdanya saya ganti dengan L, jadilah ini. Nah, ini mirip nih. Coba ya, ini V per 2L. Kalau ini saya jadikan 2L, akan menjadi 2V per 2L. Jadi ini 1V per 2L, ini 2V per L. Nah, balik lagi lanjut ke nada atas 2. Nada atas 1 itu sama dengan harmonik 2. Nada dasar itu harmonik 1. Nada atas 2 berarti harmonik 3. Gambarnya seperti ini. Nah, kalau panjangnya ini L, lalu kita lihat bentuk dari gelombangnya itu kan bentuknya adalah apa? 1,5 lambda kan? Nih, L sama dengan 3 per 2 lambda. Lalu lambdanya saya ganti dengan ini 2L per 3, saya ganti ke sini. Dapat deh nih, 3V per 2L. V-nya mau diganti dengan akar F per mu boleh ya, boleh. Tapi nanti aja lah itu ya. Ini jadinya kan. Jadi udah kelihatan tuh 1V per 2L, 2V per 2L, 3V per 2L. Kalau nanti nada atas 3, pasti 4V per 2L. Sehingga kalau saya bandingkan F0 banding F1 banding F2, itu nanti yang lainnya saya coret tinggal menjadi 1 banding 2 banding 3. Kalau nanti dilanjutkan, ya banding 4 banding 5. Gitu ya. Oke, gampang ya. Sekarang kita pindah ke nada harmonik pada pipa organa. Nah, pertama pipa organa terbuka dulu. Nah, ingat terbuka itu dua-duanya terbuka. Ujung ini terbuka, ujung ini dianggap terbuka juga ya. Nih, jadi batasnya sampai sini. Sebenarnya gambarnya ini L-nya harusnya sampai sini nih. Nah, itu. Oke. Jadi gambarnya panahnya ini harus sedikit geser ke sini. Nah, kemungkinan dasar yang terjadi adalah bentuknya seperti ini, paling mungkin. Nggak bisa lagi dikecilin. Nggak mungkin lagi cuma 1/4 lambda. Pasti ini. Di sini selalu terjadi perut, dan ini juga perut. Jadi kalau bagian terbuka itu perut. Terbuka perut. Ya. Nah, nggak mungkin di sini simpul supaya terjadi hanya setengahnya doang. Nggak mungkin. Jadi yang paling dasar yang mungkin terjadi ya bentuk seperti ini. Nah, sekarang kalau panjangnya ini L, sekali lagi dari L-nya dari sini ya. Itu berarti berapa lambda? Nah, ingat dari sini sampai sini itu 1/4, ini sampai sini 1/4. 1/4 tambah 1/4 ya sama dengan 2/4 alias 1/2 lambda. Jadi dari sini lambda sama dengan 2L. Nah, lalu frekuensi sama dengan V per lambda itu kan rumus biasa ya.
Lambdanya saya ganti, ambil dari atas, 2L, jadilah ini, V per 2L. Nah, di sini V-nya nggak boleh lagi akar F per mu, ya, itu hanya buat tali. Terus gimana yang V ini? Ya, kalau mau dihubung-hubungkan, V itu yaitu akar gamma R kali T per MR yang ada di video sebelumnya. Oke, sekarang nada atas 1. Ini nada dasar namanya harmonik 1, ini nada atas 1 namanya harmonik 2. Nah, paling mungkin seperti ini. Silakan dipelajari perbedaan ini dengan ini. Nah, panjangnya L, lagi-lagi dari sini L-nya ya. Kalau dilihat dari bentuknya, ini berapa kalinya lambda? Jawabannya dari perut sampai simpul ini seperempat. Berarti 1/4, sampai sini 2/4, sampai sini 3/4, sampai sini 4/4. Berarti 4/4 1 lambda dong. Nah, L sama dengan 1 lambda. Lalu rumus ini kan masih biasa. Digantilah lambda jadi L. Jadilah ini. Nah, kalian lihat lagi ini. V per 2L. Kalau ini saya jadikan 2L akan menjadi 2V per 2L. Begitu. Ya, jadi udah ada yang mirip tuh ya. Mirip dengan tadi sebenarnya ya. Oke, sekarang nada atas 2 atau harmonik 3. Nah, yang mungkin seperti ini. Bandingkan lagi dengan gambar ini. Pasti berikutnya kalau saya tambahin lanjutannya pasti akan seperti ini. Nah, ini panjangnya L, kemudian dari bentuk gambar ini berapa lambda? Jawabannya 1,5 lambda. Dari sini 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4. 6/4 itu ya 3/2 lambda. Nah, rumus ini biasa, lambdanya ambil dari sini 2/3L, ganti ini 2/3L, dapat ini. 3V per 2, oh ini 2L nih ya, bukan 2 lambda. 3V per 2L. Gitu. Oke, sehingga kalau dibandingkan dari F0 banding F1 banding F2 ini, maka diperoleh persamaan yang mirip dengan dawai tadi ya. 1/2/3. Nah, kita lanjut dengan nada harmonik pada pipa organa tertutup. Nah, ini dia. Ya, tertutup ini selalu di sini simpul. Jadi kalau tertutup simpul, kalau terbuka perut. Mirip dengan tadi karena dua-duanya yang pipa organa terbuka tadi dua-duanya itu terbuka ya, dua-duanya harus perut. Gitu. Nah, ini panjangnya L. Dari bentuk gelombangnya ini 1/4 lambda. Mudah-mudahan masih ingat ya, 1/4 lambda. Kalau satu perut utuh itu kan setengah. Berarti yang ini 1/4. 1/4 lambda. Nah, berarti L sama dengan 1/4 lambda, lambdanya pasti 4L. Masukkan ke rumus yang biasa ini. Dapat deh V per 4L. Nah, itu. Oke, sekarang nada atas 1, harmonik 2. Yang paling mungkin, di sini selalu simpul. Lalu, sini perut. Ini gambarnya, gelombangnya kurang bagus, tapi nggak apa-apa deh. Ini panjangnya L. Oke. Dilihat dari bentuknya, L itu pasti 3/4 ini. Dari sini sampai perut itu 1/4, dari sini sampai simpul itu menjadi 2/4, kemudian dari sini sampai sini 3/4. Ya. Jadi lambdanya sama dengan 4L dibagi 3. Masukkan ke sini, dapat deh 3V per 4L ini, bukan 4 lambda ya. Oke, jadi udah kelihatan nih ya, 1V per 4L. Ini 3V per 4L. Lompat nih 1. Lompat. Kalau tadi kan urut, sekarang lompat. Kita coba lihat lagi. Nah, yang paling mungkin, sekali lagi, lihat perbedaan antara nada atas 1 di sini dengan nada atas 2, gambar bentuk lambdanya. Pasti ada perbedaan sedikit. Nah, ini panjangnya L. Kalau dilihat dari bentuknya, berapa lambda? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4. Jadi 5/4 lambda. Berarti lambdanya 4L per 5. Ganti ke sini. Jadilah F2 sama dengan 5V per 4L. Mohon maaf nih, bukan 4 lambda, tapi 4L. Nah, sehingga kalau kita lihat perbandingannya, tadi kan ada 1V per 4L, 3V per 4L, sekarang 5V per 4L. Nanti 7V per 4L, 9V per 4L, dan seterusnya. Sehingga F0 banding F1 banding F2, 1 banding 3 banding 5. Gitu. Oke. Baik, kita lanjut ya. Di sini ada masih pipa organa tertutup.
yang saya bilang tadi akan kita temukan, lakukan eksperimen di lab. Ya, kita coba lihat di sini ada tabung. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi ini tabung yang nanti diisi air. Ini ada air, kemudian ada selang. Lalu kalau ini turun naik, si kolom udaranya di sini akan berubah-ubah panjangnya. Lalu di atasnya akan diperdengarkan garpu tala sehingga si gelombang bunyi itu merambat masuk ke dalam kolom udara, lalu terjadi pemantulan. Nah, gelombang masuk dan gelombang pantul itu akan terjadi harmonisasi, akan terjadi interferensi, terjadi superposisi, dan itu menghasilkan nada harmonik. Apakah harmonik 1, harmonik 2, atau harmonik 3, kita akan lihat di sini. Oke, kita coba lihat. Perhatikan titik posisi saat terdengar bunyi keras. Nah, nanti kita akan lihat di situ ya. Terjadi resonansi bunyi pada saat kolom udara memiliki panjang tertentu. Oh, kok nggak mau? Ya udah, kita coba. Mudah-mudahan ini. Wah, sayang sekali. Oke, kita coba lihat. Di sini udah ada videonya. Ya, pada angka 7, nah keras banget. That was one. That's one. So, and the second. Ya, pada 24,5 cm. Nah, jadi yang 7 cm itu terjadi resonansi pertama harmonik 1 atau nada dasar, tapi pada 24,5 itu nada atas 1. Kira-kira seperti itu. Nah, percobaan ini bisa dipakai untuk mencari atau mengukur kecepatan gelombang bunyi di udara menggunakan tabung resonansi. Jadi kalau tadi resonansi atau harmonik 1 atau nada dasar itu ini, nada atas pertama ini. Jadi 7 cm kan tadi ya, 7 cm ya. Ya udah 7 cm sama dengan lambda per 4. Nah, dari situ kan dapat lambda sama dengan 7 kali 4. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu frekuensinya kan frekuensi garpu tala. Habis itu dari frekuensi garpu tala tahu, lambdanya tahu, dapat deh V sama dengan lambda kali F. Jadi gampang banget. Gitu. Oke, lanjut. Oh, udah cukup sekian dan terima kasih.